Alhamdulillah, cair. Pinjol aman Galbay bisa cair ke dana terbaru 2024. Dengan pinjol ilegal aman Galbay, admin bisa mendapatkan 1.800.000 dari aplikasi pinjol ilegal yang tidak masuk slik OJK. Pinjol ilegal yang bisa cair tanpa verifikasi KTP. Nah, bagi kalian yang ingin di ACC juga di aplikasi ini, pastikan simak videonya sampai akhir, karena admin berikan tips dan trik agar cepat di ACC. Ya, benar banget teman-teman, yang namanya pinjaman online sangat meresahkan. Tapi kita ikut apa kata pemerintah bahwa pinjol ilegal gak usah dibayar. Nah, aplikasi pinjaman online yang saya review kali ini tidak ada DC lapangan, jadi gak bakal ada yang datang ke rumah ketika kalian Galbay. Nah, sebelum pembahasan lebih jauh dan lebih dalam, saya ingatkan kepada teman-teman yang belum subscribe channel Cari Cuan, kalian bisa subscribe terlebih dahulu channel ini. Dan jangan lupa juga untuk like-nya. Oke, sekarang kita langsung aja ke pembahasan videonya, yaitu aplikasi pinjaman online aman Galbay 2024 mudah cair bisa cair ke dana tanpa verifikasi KTP. Nah, saat kalian masuk ke dalam aplikasinya, pertama-tama yang akan kalian lihat akan seperti ini, yaitu kalian akan tampilkan kebijakan privasi. Nah, untuk kebijakan privasi ini silahkan kalian baca sendiri bahwa di sini jika kita menyetujui ini, maka aplikasi ini bisa mengetahui informasi pribadi kalian meliputi jenis kelamin, nomor telepon, KTP, dan lain-lain. Nah, setelah itu aplikasi juga bisa mengetahui informasi kontak kita. Nah, jadi aplikasi ini bisa melihat siapa-siapa aja yang ada di dalam kontak di telepon kita, seperti itu ya. Nah, setelah itu aplikasi ini juga bisa melihat aplikasi apa yang kita install teman-teman ya. Nah, dia tahu aplikasi apa saja yang kita install ya. Oke, setelah itu dia juga bisa mengetahui informasi lokasi kita. Dan aplikasinya juga mengakses kamera dan foto saat verifikasi KTP kita ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang tidak ingin HP-nya disadap, teman-teman bisa menggunakan ke HP kedua teman-teman, yang mana HP kedua teman-teman tidak ada foto-foto pribadi kalian di situ ya teman-teman. Nah, seperti itu ya. Jadi misalnya kalau ada foto-foto pribadi kalian bisa hapus atau backup terlebih dahulu. Dan juga untuk di HP yang kedua tidak ada nomor kontak yang kalian kenal ya, seperti rekan kerja, teman, pasangan, dan lain-lain ya, seperti itu. Nah, nanti kalian bisa masukkan nomor-nomor fiktif atau nomor-nomor asal-asal saja di kontak tersebut ya, di nomor telepon tersebut ya teman-teman, seperti itu. Oke, nah misalnya kalian sudah paham, kalian silahkan klik setuju. Nah, setelah itu jika sudah di halaman seperti ini, silahkan kalian bisa untuk klik mulai cepat. Nah, setelah itu kalian akan dialihkan ke halaman informasi lainnya, yang mana kalian akan diminta untuk alamat tempat tinggal, alamat lengkap, pekerjaan kalian, nama perusahaan, dan pendapatan bulanan. Jadi di sini yang terpenting yaitu alamat. Silahkan kalian masukkan alamat sesuai yang tertera di dalam KTP kalian ya. Oke, setelah itu untuk pendapatan bulanan di sini silahkan kalian masukkan pendapatan di atas 5 juta. Seperti saya di sini, saya masukkannya yang 7 juta rupiah. Oke, setelah itu kita klik langkah selanjutnya. Nah, setelah itu di kontak darurat kalian akan diminta 2 kontak darurat. Nah, silahkan kalian bisa pilih saja dari ponsel teman-teman. Setelah itu teman-teman bisa klik langkah selanjutnya. Nah, setelah itu di sini ada validasi informasi utama, yang mana kalian akan diminta untuk memfotokan KTP kalian, dan nanti akan secara otomatis informasi pribadi ini akan masuk ke sini ya teman-teman, seperti itu sesuai yang KTP yang kalian fotokan tadi. Nah, setelah itu silahkan teman-teman isikan saja nanti pengalaman pendidikan terakhirnya apa dan tujuan pinjamannya untuk apa. Nah, saya pilih di sini modal usaha. Oke, jika sudah, kita klik konfirmasi informasi. Nah, setelah itu di sini kita diminta untuk mengkonfirmasi informasi kita baca apakah namanya sesuai dan nomor KTP-nya sesuai. Jika sudah, kita klik lanjutkan melamar. Nah, setelah itu di sini ada informasi bank, yang mana kita diminta untuk memasukkan nama bank penerbit. Nah, jadi di sini saya masukkan Bank BCA karena ini adalah rekomendasi dari aplikasi ini ya, makanya saya pilih Bank BCA. Setelah itu saya masukkan rekening banknya dan ketik ulang nomor rekening. Nah, jadi nama bank ini harus atas nama pemegang kartu ini ya, atau sesuai KTP kalian ya teman-teman, seperti itu.
Nah, karena di sini KTP saya Sainan, jadi nomor rekening yang saya masukkan ini atas nama Sainan. Oke, setelah itu jika sudah kalian isikan semuanya, kalian klik aplikasi. Nah, setelah itu di sini kalian diminta untuk pilih jumlah. Silahkan kalian pilih saja. Dan setelah itu kalian sini silahkan ajukan sekarang. Nah, jika sudah, maka di sini pengajuan diproses teman-teman ya. Dan kita tunggu saja 2-3 hari ini. Nah, biasanya nggak sampai 2-3 hari teman-teman ya. Biasanya hitungan menit ataupun jam biasanya sudah mendapatkan informasi apakah di ACC atau ditolak. Oke, jadi kita tunggu saja apakah pengajuan saya ini di ACC atau ditolak teman-teman ya. Oke, nah jadi sambil menunggu aplikasi apa yang admin gunakan. Nah, ini adalah aplikasi yang bernama Isi Rupiah ya teman-teman. Nah, ini adalah aplikasinya. Nah, aplikasi ini masih tergolong sangat baru teman-teman ya, dan baru di-download 1.000 orang ya teman-teman. Dan di sini untuk ulasannya 4,6 bintang. Nanti teman-teman lihat saja untuk bintang-bintang ini. Biasanya yang bintang 5 ini biasanya ini karyawan-karyawannya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat untuk bintang satunya. Nah, teman-teman bisa baca aja di sini untuk mempertimbangkan kalian apakah ingin melakukan pengajuan atau tidak. Oke, kita tunggu kabarnya teman-teman apakah di ACC atau tidak. Nanti misalnya kalau di ACC akan saya buatkan lagi videonya. A few moments later. Nah, alhamdulillah nih teman-teman, admin telah berhasil mencairkan dana ya di aplikasi ini. Nah, dalam hitungan 1 jam admin sudah mendapatkan berita. Nah, ini adalah berhasil dicairkan teman-teman ya, dan sudah berhasil dicairkan masuk ke bank BCA sebesar 1.100.000 teman-teman ya, sudah cairkan sebesar 1.100.000 dan tenornya ini 7 hari teman-teman ya, yang harus kita kembalikan 1.800.000. Nah, ini akan kita galbay saja teman-teman ya, karena ini adalah aplikasi yang ilegal, maka kita galbaikan saja. Nah, buat teman-teman yang ingin melakukan pengajuan di dalam aplikasi ini, aplikasi pinjol ilegal, nah teman-teman harus tahu risikonya teman-teman ya. Nah, risikonya adalah jika kita galbay, nanti kita itu akan disebar data-data kita ke kontak kita ya teman-teman, seperti itu. Seperti KTP atau foto-foto pribadi kita biasanya akan disebar ke kontak darurat ataupun di kontak-kontak yang ada di telepon kita, seperti itu. Nah, jadi teman-teman jika ingin melakukan pengajuan, teman-teman harus perhatikan itu ya di aplikasi pinjol ilegal ini. Maka aplikasi ini akan meneror teman-teman ya, tetapi tidak akan datang ke rumah, seperti itu teman-teman ya. Nah, karena aplikasi pinjol ilegal mau gimana pun tidak akan berani datang ke rumah kalian, seperti itu. Cuma hanya teror melalui WhatsApp atau SMS ataupun telepon, seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin sampai di sini untuk terkait penjelasan dari aplikasi Isi Rupiah ini. Nah, buat teman-teman yang ingin melakukan pengajuan, silakan teman-teman bisa install saja dan lakukan pertimbangan-pertimbangan yang telah admin berikan tadi. Oke, sekian video dari saya, Sunix My Video.